kalau berbicara tentang songket, songket zaman dulu dengan songket zaman sekarang. Kalau dulu songket ini dipakai oleh kalangan tertentu ya, kalau kita bilang konglomerat karena memang harganya mahal. Ya iyalah rajutannya dari emas gitu kan ya, perak yang memang bahannya murni. Namun kalau untuk songket zaman sekarang pasti bahan-bahannya pun berbeda ya, jauh lebih murah karena supaya bisa dipakai sehari-hari. Sama seperti produk dari Mbak Anifa ini dengan brand Songnya, di mana songket dengan songket ini bisa dipakai untuk kuliah juga, bisa dipakai untuk sehari-hari juga. Malah sudah diaplikasikan di sepatu ya Mbak ya, katanya tas lagi dalam proses. Iya, Bu. Proses ya, oke. Jadi sejauh ini songketnya sudah di apa ya, sudah dibuat untuk produk apa aja? Baju pertamanya, terus Mhm. tas sama sepatu. Jadi baru 3 itu ya? Tidak ada. Kalau kayak tempat HP, dompet gitu gimana? Belum mau ke situ dulu. Nanti maunya ke situ, tapi lebih mau gencarin bajunya dulu, fashionnya dulu. Fashionnya dulu ya, karena kan kalau kita lihat kan fashion kan dari ujung rambut sampai ujung kaki nih, ya kan jadi banyak sekali aksesoris yang memang bisa ditampilkan dengan songket tadi. Nah ini dia, karena kalau kita lihat songket ya kan, dimana kalau sekarang dengan tadi modal 300.000 sudah bisa dapetin songket ya kan, dimana range harga dari Songnya ini dari 100.000 sampai dengan 600.000 ya Mbak ya, cukup murah sekali. Tapi ini gimana untuk melangkah awal, ketika awal memulai Songnya dari modal 300.000 yang diberikan oleh ayah, ada hambatan-hambatan nggak sih sampai sekarang ini bertahan selama kurang lebih 1 tahun? Kalau awalnya sih agak lumayan gitu ya, susah banget gitu kan. Karena memang suatu hal yang baru, songket itu ya. Oke. Pertama sih beli bahan mentahnya itu dibeli dengan mentah juga gitu kan, belum berupa baju. Oke, Terus jadi berupa kain ya? jadi muter, modal itu muter sampai banyak lah, kisaran hampir di bawah sejutaan lah. Masih di bawah Iya, sejuta, jadi oke. 300 itu diputer sampai hampir 1 juta, terus dijadiin produk fashion yang tadi kayak baju dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya songket ini cocoknya dipadu-padankan dengan kain apa? Macem-macem sih, kadang satin bisa, terus kadang apa lagi ya, banyak deh pokoknya, bisa apa aja gitu, tergantung mau diaplikasikan di baju yang mau, misalkan baju ke kantor gitu kan, Oke. kayak gimana kainnya gitu, bisa katun atau apa kayak gitu. Kalau untuk sehari-hari, pakaian sehari-hari kalau anak muda pasti jeans dong ya, Ya. celana jeans. Bisa nggak sih songket dipadu-padankan dengan jeans? Bisa banget. Caranya? Kayak di Instagramnya Songnya itu ada, kemarin waktu di Aussie itu saya make Longkardi, itu Longkardi? aplikasinya itu dikit songketnya gitu kan, dan pakai celana juga bagus gitu loh, baik celana jeans maupun celana apapun kayak gitu. Oh, jadi Yang penting katakanlah let's say polosan, pakai kemeja polos, kemudian ada motif songketnya entah di sakunya, entah di pinggirannya dari lengannya Iya. gitu ya, dengan apa celana jeans, high heels. Ya. Iya, Wow, jadi pingin. coba aja, Sekali-sekali di endorse dong ya untuk Cakrawala. boleh nanti lah ya. Oke, dan ini dari model 300 menjadi 1 juta kemudian diputar. Sejak kapan mulai berenovasi dari fashion akhirnya merambah ke sepatu, kemudian ke tas? Ini masukan dari mana? Kalau pastinya kapan tuh belum, kayaknya nggak nandain deh. Oke. Iya. Cuma Jadi memang let it flow aja ya kalau itu ya? Itu aja, jadi ngelihat perkembangan fashion, terus kok rame ini ya, nyoba diaplikasiin, kayak gitu, masih trial and error kayak gitu. Oh, trial and error. Jadi ini awal banyak errornya nggak? Banyak errornya dan ternyata banyak yang suka. Walaupun error banyak yang suka? Iya. Oke, bisa jadi. Walaupun error tetap menghasilkan duit berarti Iya, ya? benar. Berarti dari awal sampai sekarang nggak kesulitan untuk modal? Alhamdulillah enggak. Oke, tapi kalau ada kesulitan-kesulitan lain nggak yang ditemuin ketika kurang lebih 1 tahun ini menjalankan Songnya? Mungkin di penjahit kali ya. Kenapa penjahitnya? Jadi sejauh setahun ini ada 2 penjahit, terus keduanya tuh masih belum memuaskan hati saya, untuk ada jahitan yang agak sedikit kurang kayak gitu-gitu. Jadi itu masih kendala SDM lah kayak gitu. Oke, jadi tidak sesuai dengan idealisme dari Iya, benar. oke. Tapi kalau misalkan dari customer yang minta made by order, sempat ada komplain memang kalau tentang jahitan-jahitan gitu? Kalau jahitan sih enggak, cuma ukuran ya. Kadang customer tuh kasih ukuran sekian gitu kan,
tapi jadinya tuh kadang kegedean, kadang ada yang kekecilan kayak gitu. Jadi biasanya ada kesalahan di situ. Tapi kalau yang mau custom, pernah ada nggak sih yang minta model yang agak nyeleneh gitu? Ada sih, tapi biasanya itu saya kasih beberapa desain saya Oke. gitu, gambar gitu, mereka bisa Mhm. milih salah satu kayak gitu. Itu lebih Hmm. simple aja biar mereka Jadi tuh nggak bukan mereka yang kasih desain ya? jadi biar mereka nggak bingung-bingung juga. Tapi ada salah satu customer tuh yang kasih desain, saya mau kayak gini gitu. Jadi tinggal diaplikasikan. Tapi bisa diaplikasikan dari gambarnya itu karena kadang-kala kalau orang sudah apalagi orang awam yang mendesain maunya kayak gini, ini kan nggak bisa diaplikasiin ke kain. Kadang-kala ada beberapa kain yang mengaplikasikan juga harusnya berbeda ya Iya, kan. benar. Nah itu sempat menemui seperti itu. Sejauh ini enggak sih. Jadi kalau misalkan ada customer mau Mhm. beli custom, pasti Oke. saya belanja langsung ke toko kain, cari jenis-jenis kain yang bisa diaplikasikan sesuai dengan ordernya tadi kayak gitu. Oke, dan kalau kita lihat dari songket kan jenisnya banyak nih. Hmm. Yang paling sering digemari sama customer ini songket jenis apa? Ya ini songket Makassar ini. Songket Makassar. Oke, tapi kalau songketnya aku yang punya turun-temurun dari oma atau nenek ya, karena memang bahan materialnya memang agak sedikit mahal, yang katanya nggak boleh dicuci lah, nggak boleh dilipat lah, harus digulung, habis digulung nanti harus dikasih kertas lagi biar nggak kena debu. Nah, apa bedanya dengan songket produk dari Songnya? Bedanya sih kalau dari songket Makassar ini ya lebih mudah aja kalau dibersihin atau dicuci kayak gitu. Cucinya gimana? Dikucek Eh, atau cuci mesin? saya saranin sih jangan dicuci mesin ya, Jangan dikucek cuci mesin. biasa aja tapi jangan keras-keras banget. Air biasa? Biasa aja, jangan air air hangat? panas juga. Oke. Iya, nggak begitu lebay sih kalau perawatan songket Makassar, jadi saya lebih milih ngambil ini gitu. Setrika? Setrika nggak perlu panas-panas, bisa, tapi nggak bisa panas. Kalau terlalu panas nanti akan merusak Iya, materialnya ya? merusak nanti bisa kayak gininya, benang-benangnya bisa kayak jelek. Oke, agak sedikit susah ya, walaupun memang bisa dibilang Iya. terjangkau, tapi perawatannya pun juga ya nggak kayak kaos biasa yang Iya, pastinya. kalau pengen awet ya harus dirawat dengan baik kayak gitu. Baju apapun sih kayaknya gitu ya Aha. kan. Oke, tapi terakhir dong, ini kan karena Mbak Anifa ini terbilang masih muda 22 tahun, sudah bisa dibilang sukses ya, ini menjalankan kurang lebih 1 tahun dengan support dari orang tua, dari teman-teman. Mungkin ada tips and trick untuk pemirsa sebagai pebisnis pemula. Bagaimana caranya supaya tetap konsisten untuk menjalankan bisnisnya? Kalau buat teman-teman yang sekarang lagi berbisnis ya, mulai aja, nggak usah takut gagal atau apa, gagal coba lagi gitu loh. Jadi jangan hanya di plan aja, tapi dilakuin gitu. Kalau misalkan punya ide ya udah dijalanin. Misalkan kendala-kendalanya kan pasti tahu seiring berjalannya kayak gitu. Jadi jalanin dulu aja lah, coba. Kalau misalkan gagal ya coba lagi, kan pasti di perjalanan tadi pasti nemuin pelajaran baru gitu. Oke, karena kalau kita mencoba, kemungkinan gagal adalah 50%. Iya. Tapi ketika kita memutuskan untuk menyerah tidak mencoba, berarti kegagalannya adalah 100%. Iya benar. Oke, dan ini kan masih online. Mm-mm. Ada planning untuk buka gerai nggak? Tahun ini rencananya mau buka gerai, tapi nggak tahu di mana. Tapi masih nge-push produksi dulu. Jadi lebih kayak mau ngelayanin yang online dulu. Jadi pengennya fokus di itu dulu. Kalau gerai, insya Allah tahun ini maunya. Dan inovasi terbaru selain dari baju, sepatu, tas, ada yang lain yang mau dibikin lagi dari songket? Lebih nggak songket juga sih. Kalau songket udah mau ke gamis juga. Oh, gamis? Karena Wow. memang udah dibuat sih gamis, tapi masih dipakai sendiri dulu. Kalau jilbab ada songket-songketnya gitu bisa nggak sih? Karena kan sekarang jilbab syar'i kan panjang-panjang gitu. Bisa aja, tapi nantilah segera direalisasikan. Tapi untuk saat ini masih Coming mau, soon ya iya, berarti coming ya? soon banget. Jadi mau gamis dulu karena memang pengennya yang fashion hijab berstadi itu. Sama yang terdekat ini lagi produksi dari sarung. Oh, sarung. Oh, jadi nggak songnya ini nggak melulu songket ya? Iya, Sarung nggak melulu juga ada ya? Tapi sarung dengan motif songket kayak gitu. Oh, Kan ada. sarung motifnya songket. Ih, lucu Tunggu pemirsa aja ya. nanti ya. Langsung aja kalau pemirsa pengen tahu bagaimana sih produk-produk dari Songnya, bisa diintip di Instagramnya di @songnya. Tapi tulisannya bukan Songnya, SONGIEA, Songnya tulisannya sih Iya. kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Anifa. Semoga bisnisnya berjalan lancar ya. Semoga inovasinya juga makin kreatif lagi. Tapi kalau ngomongin soal bisnis ya, barangkali pemirsa juga penasaran. Aduh, tahun ini bisnisku bakalan bagus gak ya? Eits,
bisa dibaca oleh ahli Feng Shui. Nah karena sesaat lagi Dennis Bastian akan menemani Anda pemirsa dengan pakar Feng Shui, di mana akan berbincang-bincang karena juga masih ini ya, kita masih suasana Imlek juga. Apa sih yang bisa dibaca dari Feng Shui? Apakah cuma bisnis aja? Apakah yang lain-lain dari kesehatan bisa dibaca dari Feng Shui? Nanti Anda boleh ikut berinteraksi bersama kami di line alternatif kami 031 738 0885 setelah pariwara berikut ini.